Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bantai, bincang asik nan santai. Jadi ini merupakan podcast edisi perdana. Podcast ini dikelola, diproduksi oleh SMA Negeri 2 Kintab. Nah, podcast perdana ini podcast spesial karena ini sudah mendekati hari ulang tahun SMA Negeri 2 Kintab. Jadi hari ini saya akan berbicara dengan seseorang yang spesial. Seseorang yang sudah legend, seseorang yang sudah lama mengenal dengan SMA Negeri 2 Kintab, bahkan dapat dikatakan seseorang yang juga ikut melahirkan SMA Negeri 2 Kintab. Kita sambut Bapak Rudi Hartono. Selamat sore Pak Rudi, ya, apa kabar? Selamat sore kembali Pak Aryadi, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat nih, bagaimana dengan Pak Aryadi sendiri? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Jadi kemarin sudah sempat agak drop, tapi dengan banyak mengonsumsi vitamin, alhamdulillah bisa sehat kembali dan bisa bertemu hari ini Pak. Ya, alhamdulillah. Tidak positif ya Pak ya? Alhamdulillah tidak, alhamdulillah. Negatif ya Pak ya? Negatif. Kemarin sudah swab juga ya Pak ya? Rapid rapid antigen. Rapid test antigen. Ya, betul sekali. Ini kan udah bulan Maret nih Pak. Jadi sebentar lagi mendekati hari ulang tahunnya SMA Negeri 2 Kintab. Iya, betul. Tepatnya sekali. tanggal 23 Maret ya Pak ya? Iya, betul. Dan kebetulan ini pandemi ini Pak. Iya. Nah makanya kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak bisa melaksanakan acara-acara besar. Nah sebetulnya bagaimana Bapak melihat ini dulu Pak? Oh iya, ya memang kalau kita lihatlah dari mungkin sudah setahun yang lalu, mulai tahun 2020 sampai 2021, sepertinya pandemi ini masih berjalan lah, masih berlangsung. Jadi kita sebagai mungkin aparat negara ya, kita mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menganjurkan kita melaksanakan protokol kesehatan, ya kita laksanakan gitu. Dan supaya penyebaran COVID ini kan tidak menyebar begitu luas nantinya. Tidak kan? Masif ya Pak? Tidak masif ya, betul sekali. Oke, jadi buat semuanya yang ada di rumah harap jaga jarak, terus patuhi protokol COVID-19. Nah ini kita akan masuk ke sejarah SMA Negeri 2 Kintab. Ini kan SMA ini nggak serta-merta langsung berdiri begitu saja. Nah betul. Yang saya dengar gitu Pak, artinya Bapak ini salah seorang yang ikut dalam melahirkan SMA Negeri 2 Kintab. Bisa diceritakan nggak Pak? Awalnya itu katanya yayasan gitu, tahun berapa sih berdirinya gitu? Ya, betul sekali. Nah, jadi SMA Negeri 2 Kintab itu awalnya memang yayasan. Jadi sekolah swasta ya. Swasta. Yayasannya bernama Yayasan Ar-Rahim waktu itu. Oke. Dan sekolahnya juga bernama SMA Ar-Rahim sesuai dengan nama yayasan. Nah, berdiri SMA Ar-Rahim itu sejak tahun 2009 ya Pak? Ya betul. Kalau 2019 baru 1 tahun kemarin Pak. Betul. Oke, SMA Ar-Rahim. Ar-Rahim sendiri diambil dari nama siapa Pak? Atau ada filosofi tersendiri kah dari Ar-Rahim itu? Iya. Jadi sebelum SMA Ar-Rahim itu kan harus ada yayasan dulu, Yayasan Ar-Rahim. Nah jadi Yayasan Ar-Rahim itu Ar-Rahimnya itu diambil dari nama tokoh masyarakat di wilayah Sebamban 5 ini. Oke. Jadi beliau merupakan kepala desa Sungai Cuka waktu itu kan. Jadi tahun 2009 itu masih menjabat sebagai kepala desa Sungai Cuka, yaitu Bapak Haji Rahimullah. Bapak Haji Rahimullah. Ya, dan sekarang beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Oke. Kalau tidak salah wakil ketua DPRD. Wakil ketua. Okay. Ya betul. Nah ini kan pencetusnya berarti Bapak Haji Rahimullah gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah bagaimana sih, atau Bapak tahu nggak sih kenapa beliau bisa tercetus untuk membangun sebuah fasilitas pendidikan gitu Pak? Ya jadi awalnya itu pada tahun 2008 itu beliau mengadakan halal bihalal
tentunya ya berlangsung itu setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya. Jadi beliau mengundang tokoh masyarakat, semua kepala desa lah beserta tokoh-tokoh desanya. Jadi waktu itu ada 7 desa kalau nggak salah ya, diundang semua kepala desa beserta tokoh masyarakatnya. Kemudian guru-guru juga kepala sekolah SD, SMP, kemudian gurunya juga, nah diundang bersama-sama ya mengikuti acara halal bihalal tersebut. Nah kemudian setelah acara halal bihalal tersebut berlangsung, nah itu ada sisipan acara. Oke. Nah ada sisipan acara. Jadi semacam ada udang di balik batu Ya, nih, ada Pak. udang di balik batu. Ya kemungkinan memang tujuan mengundang para tokoh masyarakat tersebut ya memang ke situ arahnya. Ya, oke. Jadi beliau mengundang halal bihalal Haji Rahim tersebut sekaligus untuk membicarakan keinginan beliau. Jadi beliau menginginkan di daerah Sebamban 5 di Sebamban 5 ini ya, itu ada sebuah sekolah lanjutan tingkat atas. Jadi ada sebuah SLTA. Jadi apakah itu SMA atau SMK, yang penting harus ada. Jadi tujuannya agar anak-anak lulusan SMP yang berada di daerah Sebamban 5 ini, nah itu tidak sekolah keluar jauh lagi, jauh dari lingkungan kita di sini kan. Berarti dulu itu jarak sekolah jauh-jauh ya Pak dari sini? Ya kalau SMA di Kecamatan Kintab ini ada SMA 1 Kintab dulu kan. Ya, lumayan jauh kalau dari Sungai Cuka, dari Sebamban 5 ini. Mungkin 10 km lebih ya Pak ya? Iya 10 sekitar 16 km lah. Sementara di Sungai Danau juga lumayan ya, sekitar 16 km juga. Oke, berarti atas hal tersebut beliau termotivasi untuk membangun Yayasan Ar-Rahim ini Pak ya? Iya betul sekali, itu kemungkinan seperti itulah alasan beliau. Prediksi ya Pak ya? Prediksi, Oke, selanjutnya Pak, setelah diadakan halal bihalal kemudian ada sisipan tadi Bapak katakan. Sisipan seperti apa sih Pak maksudnya? Jadi sisipan tersebut langsung namanya, setelah halal bihalal itu langsung dibentuk panitia pendirian SLTA. Nah waktu itu diputuskan, jadi untuk panitia pendirian SLTA itu yang sebagai ketua yaitu Bapak Ngabadi. Pak Ngabadi sekarang sudah pensiun, terakhir tugas di kantor Kecamatan Kintab sebagai kasih PMD kalau nggak salah ya, pembangunan masyarakat desa. Kemudian wakil ketuanya adalah Bapak Aliansa SPD. Waktu itu beliau masih menjabat Kepala SMP Negeri 2 Kintab. Kepala sekolah ya Pak ya? Kepala sekolah SMP. Dan sekretaris saya sendiri waktu itu. Jadi Bapak tergabung dalam panitia pertama itu ya Pak ya? Iya betul sekali. Panitia awal gitu. Dan menjabat sebagai seorang sekretaris. Sekretaris ya betul. Nah kemudian Pak, selanjutnya setelah terbentuk panitia, apa langkah selanjutnya yang dilakukan? Nah setelah terbentuk panitia, jadi panitia mengadakan beberapa kali rapat. Beberapa kali rapat tuh membahas ya, yang pertama pembukaan lahan. Jadi sebelum berdiri sekolah itu kita sudah mempunyai lahan sebenarnya. Jadi lahan untuk sekolah memang sertifikat lahan tersebut, sertifikat tanahnya memang atas nama SMAN Kintab gitu. SMAN Kintab ya Pak ya? Jadi sertifikat itu sudah ada sejak tahun 2001. Sejak ada mulai tahun 2001 sudah ada sertifikat, jadi tanah sudah disiapkan. Dan kemudian di tahun 2008 itu baru ada lagi pemikiran untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk didirikan sebuah sekolah tingkat atas itu. Nah, selain pembukaan lahan, jadi lahan yang dibangun SMA Negeri 2 Kintab ini asal mulanya kan hutan ya, semak belukar. Berarti kebun ini belum ada ya Pak ya? Kebun karet ini ada, cuma masih kecil-kecil, belum seperti sekarang ini. Ya. Nah, pembukaan lahan itu kita
mengajukan proposal tuh, proposal untuk peminjaman alat berat. Oke. Perusahaan ya, Pak ya? Perusahaan, ada proposal kita minta solar gitu kan. Oke. Jadi perusahaan ini semua nih. betul-betul swadaya dan apa ya istilahnya memang panitia bekerja keras untuk bisa mewujudkan impian besar ini ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, selain ke perusahaan tersebut, kita juga mulai membuat permohonan juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut bahwa kita masyarakat di wilayah Sebamban 5 ini akan mendirikan sebuah sekolah lanjutan tingkat atas. Dan alhamdulillah respon Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang waktu itu kepala dinasnya adalah Bapak almarhum Haji Hasbullah Mahlan MMPD ya. Nah, beliau merespon baik sekali, menyambut baik. Dan salah satu syarat supaya berdiri sekolah di wilayah Sebamban 5 ini harus ada sekolah rintisan. Oke. Jadi kita membuat sekolah rintisan, langkah awal yaitu membuat yayasan melalui akte notaris. Kalau nggak salah Ibu Devi itu ya dipelihari akte notaris lewat beliau, jadi akte notaris yayasan, kemudian kita bentuk sekolah. Jadi pada tahun 2009 iya betul 2009 itu kita mulai membentuk lagi, membentuk struktur dari SMA Ar-Rahim. Jadi karena waktu itu yayasannya kan kita namakan Yayasan Ar-Rahim, jadi SMA-nya juga SMA Ar-Rahim biar nggak repot gitu kan. Jadi sesuai ya Pak ya nama yayasan, kemudian langsung juga dengan nama SMA-nya Ar-Rahim gitu. Ya, SMA Dan ini berdasarkan dengan nama pencetusnya ya Pak ya. Iya betul sekali. Nah kemudian Pak setelah mendapatkan respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten, karena dulu memang SMA dibawahi oleh Kabupaten ya Pak ya. Ya Dan betul. seperti sekarang SMA dibawahi oleh pemerintah provinsi langsung. Bagaimana selanjutnya Pak setelah dapat respon? Apa langkah selanjutnya? Ya, jadi setelah keluar akta notaris tadi, Yayasan Ar-Rahim, tadi kita membentuk struktur sekolah. Jadi kita rapat waktu itu disepakati yang menjadi kepala sekolah SMA Ar-Rahim yaitu Bapak Aliansah SPD. Beliau juga waktu itu menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Kintab. Jadi langsung merangkap sebagai kepala SMA Ar-Rahim waktu itu. Jadi waktu itu wakil humasnya saya juga masuk lagi ke dalam organisasi struktur SMA Ar-Rahim. Sementara Wakasek Kurikulum itu Pak Ali Mukti, Wakasek Kesiswaan Pak Agus Pujianto waktu itu. Jadi ini strukturnya memang sudah betul-betul seperti sekolah yang sudah berjalan lama gitu ya. Artinya memang didesain serapi mungkin, didesain sekomplit mungkin gitu ya Pak ya. Iya memang karena yang membentuk yang pendiri dari SMA dari sekolahan ini SMA Ar-Rahim ini adalah kebanyakan dari orang pendidikan. Nah jadi makanya segala sesuatunya itu kan mereka sudah terlatih lah istilahnya, sudah memang bidangnya seperti itu kan. Jadi langsung dibentuk waktu itu struktur organisasi SMA. Kemudian Pak, ada nggak hal yang menarik ketika Bapak ini belum ke SMA 2 Kintab ya Pak? Artinya ketika dari awal pencetus, kemudian membangun SMA Ar-Rahim. Nah ada nggak hal menarik atau hal yang mungkin menurut Bapak ini berkesan gitu? Ini yang kalau ingat itu misalnya tertawa sendiri atau sedih atau bagaimana cerita bisa diceritakan? Iya banyak sekali hal-hal menarik baik yang sedih atau senang itu banyak sebenarnya. Nah mungkin yang salah satunya yaitu yang saya ingat itu kami ya, khususnya saya sekretaris beserta ketua yayasan waktu itu kan. Nah pernah membuat segala macam administrasi termasuk proposal, surat permohonan ini itu
tidak tidur tuh semalaman. Satu malam ya Pak ya? Satu malam. Tidur begadang berarti ya, Pak? Begadang ya, jam 3 waktu itu selesai ya nggak bisa tidur lagi sudah karena begadang Itu tuh. di mana Pak lokasinya Pak? Lokasi itu di rumah saya waktu itu. Oke, di jadi Sungai di Cuka. rumah Bapak ya. Jadi langsung panitia kumpul mengurus administrasi dan langsung sampai jam 3 sampai jam tidak 3. bisa tidur ya udah bablas gitu ya Pak ya. 12 paginya lagi kita langsung berangkat ke Plehari waktu itu kan mengantar Karena dinas proposal. pendidikannya di Plehari ya Pak ya. Dinas pendidikan waktu itu di Plehari. Nah itu yang saya ingat sampai sekarang. Jadi memang perjuangannya itu ya boleh dibilang waktu itu ya sangat apalah berdarah-darah gitu loh kalau ibarat anak-anak sekarang itu kan bilang sangat berdarah-darah gitu. Setelah sudah ada strukturnya, kemudian bangunannya, kemudian bagaimana operasionalnya gitu Pak? Iya ya. Jadi setelah struktur itu kan kita menerima siswa pertama kali itu di tahun ajaran baru 2000 tahun 2009 itu ya. Tepatnya di bulan Juli kita sudah Juli 2009. Berarti tahun mengikuti tahun ajaran ya Pak? mengikuti tahun ajaran sekolah ya bulan Juli. Kemudian ya berjalan seperti sekolah yang lain juga kita belajar. Cuman karena SMA Ar-Rahim ini baru mempunyai lahan tapi tidak mempunyai bangunan, tidak mempunyai gedung. Jadi waktu itu kita menumpang sekolah itu di SMPN 2 Kintab. Oke, yang kepala sekolahnya kebetulan juga sebagai kepala sekolah SMA Ar-Rahim. Gitu ya? Jadi enak kan prosesnya kan langsung Satu pintu jadinya Pak. satu pintu ya. Jadi pagi untuk sekolah SMPN 2 Kintab, sorenya untuk sekolah Ar-Rahim waktu itu. Oke. Bangunan. Berapa lama itu Pak berlangsungnya? Nah, untuk pemakaian atau peminjaman atau kita menumpang di SMPN 2 Kintab itu dari bulan Juli 2019 mohon maaf. Nah sampai kalau nggak salah itu di bulan Maret sebelum bulan Maret itu sebenarnya sudah ada bangunan, kita dapat bangunan ya. Jadi sekolah swasta kita sudah mendapat bantuan satu ruang kelas dari Dinas Pendidikan waktu itu sekolah Ar-Rahim. Nah tapi pengusulan penegrian tuh kita laksanakan mulai bulan Januari 2010. Oke, jadi memang tujuannya membangun Ar-Rahim ini untuk dinegerikan ya Pak ya? Iya betul. Jadi tidak sekedar tidak selamanya sekolah swasta kita memang. Bukan untuk kalau kebanyakan kan saat ini ada yang mengatakan bahwa sekolah itu bisnis oriented gitu. Artinya dengan membangun sekolah bisa dijadikan bisnis. Kalau di yayasan seperti itu. Betul. Kalau ini tidak ya Pak. Artinya membangun yayasan memang tujuannya untuk sekolah rintisan yang nantinya akan dinegerikan. Ya waktu itu sempat ada dua pilihan juga sih ya. Sebelum menjadi SMA Ar-Rahim nih, jadi ditawarkan kan kalau tidak SMA atau SMK kata Pak Haji Rahim waktu itu kan, yang penting ada sekolahan kita dulu. Ya, yang penting ada fasilitas pendidikan gitu ya Pak. Cuma masyarakat dan siswa SMP itu kebanyakan mereka menginginkan ada SMA gitu. Itu dilakukan dengan polling angket waktu itu, bagian angket. Nah jadi setelah itu ya di Januari 2009 tadi kita minta SMA Ar-Rahim itu supaya dinegerikan menjadi SMAN 2 Kintab. Waktu itu sempat mikir juga di Plehari saja kan SMA cuma satu ya. SMAN 1 Plehari, nggak ada SMA 2. Oke. Waktu itu kita pertama yang di Kecamatan Kintab ini yang mempunyai SMA 2, SMAN 2 Kintab. Kecamatan lain nggak ada yang SMAN 2 itu. Berarti satu-satunya SMAN yang 2 gitu ya Pak. Yang 2 satu-satunya. Dalam satu kecamatan ada 2 SMA dan kita yang salah satunya gitu. Salah satunya. Jadi waktu itu memang boleh karena kita di daerah perbatasan istilahnya. Kita berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi memang ada aturan yang membolehkan di kecamatan itu boleh dua SMA negeri. Gitu. Nah jadi di bulan Maret itu tepatnya pada tanggal 23 Maret
keluar SK penegrian dari SMA Ar-Rahim menjadi SMA Negeri 2 Kintab. Dan ditetapkan sebagai hari ulang tahun. Ya, betul sekali. Oke. Nah, itu kan dari tadi yang awalnya yayasan, yang awalnya bahkan lahan kosong gitu ya, Pak ya. Kosong, ya. Kemudian jadi yayasan, terbentuk yayasan, kemudian menjadi sebuah sekolah negeri. Bagaimana perasaan Bapak ketika saat ini melihat kalau saya beranggapan ini anak kecil gitu, dari yang tidak ada, kemudian sekarang kalau udah 2021 berarti 11 tahun atau hampir 12 tahun gitu. Iya. Kalau anak ini kan udah SMP gitu, Pak. Gimana Pak Bapak melihatnya ini? Melihat dari proses ya, mulai proses awal kita kan sebelum ada bangunan kita hanya punya lahan kita ini seluas 3 hektar ya. Luas ya Pak ya, 3 hektar? Luas ya, 3 hektar untuk SMA ya. Jadi melihat dari situ ya, sekarang sudah seperti ini, kita mempunyai 11 ruangan kelas belajar. Kemudian ada lab fisika, ada perpustakaan, ada lab kimia, lab komputer juga. Nah, itu kayaknya senang gitu loh. Jadi dengan perkembangannya yang mulai dari nol punya lahan sampai sekarang itu luar biasa sekali. Jadi perjuangannya juga sangat luar biasa dari nol. Ada yang berkesan kira-kira dari perjuangan 12 tahun ya di SMA Negeri 2 Kintab gitu. Iya. Guru silih berganti. Iya betul. Banyak sekali sih yang berkesan ya, terutama ya seperti yang Bapak bilang tadi, guru silih berganti. Jadi akhirnya kita banyak punya teman-teman guru kan. Karena ya saya mulai dulu kan di sini saja ya, nggak pindah-pindah kemana-mana. Ada rencana pindah mungkin Pak? Dulu sempat ada rencana, cuma nggak jadi kayaknya. Lebih enak di sini. Karena memang seperti anak sendiri ya Pak ya. Iya Artinya membangun dari tidak ada, kemudian dari bayi, dari tidak punya umur, sekarang sudah dilihat oleh semua orang gitu. Iya betul. Nah, SMA Negeri 2 Kintab sendiri kan Pak, tanggal 23 Maret itu ulang tahun gitu Pak. Harapannya apa sih Pak? Nah, harapan di tahun ke-11 ini ya, ulang tahun SMA Negeri 2 Kintab. Ya, ini mudah-mudahan SMA Negeri 2 Kintab ini menjadi tempat pendidikan yang lebih maju lah. Khususnya lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, majunya itu banyak sekali, bisa mungkin prestasinya bertambah, kemudian lulusannya juga semakin bagus, kemudian guru-gurunya juga semakin bagus juga ya, karena di samping ada semacam kegiatan rutin pertemuan para guru juga, sekarang ini kan banyak, apalagi di masa pandemi ini ya, kayak workshop tuh banyak daring, sehingga bisa diikuti oleh mereka yang mulanya mereka tidak bisa dengan IT. Nah, karena berkat pelatihan tersebut, nah mulai bisa dengan IT. Nah. Dan juga harapannya nih untuk siswa kita nih Pak. Ya, harapan untuk siswa, Kalau ini juga sebagai wakasek kurikulum ya Pak ya? Iya betul, betul sekali. Jadi untuk siswa itu ya mudah-mudahan lah siswa kita ini menjadi siswa yang yang unggul gitulah, sesuai dengan visi kita, mungkin unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan takwa. Harapannya mungkin seperti itu, kita jadikan siswa itu unggul dalam iptek tersebut. Cuma jangan lupa nih landasannya, kita harus iman dan takwa itu. Jadi tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi juga harus mempunyai sifat-sifat yang berlandaskan iman dan takwa seperti itu. Iya betul sekali, karakternya bagus, sikapnya bagus, itulah. Terakhir nih Pak, Iya. satu kata buat SMA 2 Kintab Pak.
ya mantap gitu aja lah. SMN 2 Kintab mantap ya Pak ya. Iya. Jadi mantap itu mewakili semuanya ya Pak ya. Mewakili semuanya. Mantap dari gurunya, dari siswanya, bangunannya, fasilitasnya semuanya ya Pak ya. Betul, nggih, mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi atas waktu yang diberikan. Jadi semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud di tahun ke-11 ini. Amin. Buat pemirsa YouTube, jadi ini mungkin ada giveaway nggak Pak di hari ulang tahun nanti? Nah, ini rencananya nanti kita akan ada live gitu kan. Oke. Live dalam rangka hari ulang tahun SMA Negeri 2 Kintab. Sekalian kita syukuran lah karena tahun kemarin 2020 kita mendapat bantuan 1 ruang kelas baru. Alhamdulillah, berarti dapat bangunan ya Pak ya. Dapat bangunan. Nah, Jadi ditunggu saja nanti tanggal 23 Maret ya Pak ya. Iya, Akan betul. ada live YouTube tasyakuran atau syukuran bangunan baru sekaligus perayaan ulang tahun SMA Negeri 2 Kintab. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya Pak ya. betul. Oke, itu saja dari kita untuk hari ini. Jangan lupa di like, share, dan komen jikalau ada saran atau pertanyaan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Hartono. Sama-sama Pak Riyadi.